Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ini adalah formulir pendaftaran saya sebagai peserta UKM PPG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah. Jadi meskipun masih di rumah, ya tetap patuhi protokol kesehatan ya yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 3M apa aja yo? Cuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, Terus menjaga jarak, ya betul. Pakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Baiklah anak-anak, jadi sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar apa yang kita belajar hari ini itu menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Ini yang sudah masuk apa yang berakhir tadi ada Robi sama siapa yang sudah Oke, silakan Munfarid dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kegiatan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, setelah ini untuk lebih meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, marilah kita sejenak ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi itu tadi ya, kita menyanyikan Indonesia Raya untuk lebih meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pertemuan 2 minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ukuran pemusatan data. Iya, ukuran pemusatan data. Oke, ukuran pemusatan data itu terdiri dari apa saja? Ayo. Ya, Min. Median. Modus. Oke. Nah. Oke. Coba Dias lambangnya rata-rata apa Dias?
Oke. Dia belum bisa coba sudah lambangnya rata-rata apa? X bar. Ya, X bar. Yang ada X dikasih serat di atasnya itu ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian ada berapa jenis data? Ada dua. Ada dua, yaitu yang pertama data iya data tunggal dan data kelompok. Kalau data tunggal bagaimana cara mencari rata-ratanya? Iya, data tunggal dijumlahkan terus iya dibagi dengan banyaknya data. Oke. Kalau data kelompok diapakan? Frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Iya, pintar sekali. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan. Jadi anak-anak ya, ini perlu kalian ketahui, statistika itu dapat dimanfaatkan di berbagai banyak sekali cabang bidang ilmu, termasuk di kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan nih. Oke, misalkan dalam ini manfaatnya di bidang ekonomi sama bisnis. Oke, kita sering menjumpai tentang adanya ini penggunaan statistika. Ya, contohnya apa? Misalkan ada diagram perkembangan saham, ya. Kemudian di bidang ilmu alam, astronomi dan biologi, penggunaan statistika juga dapat terlihat. Misalkan apa? Misalkan penyebaran data tentang fauna dan flora di Indonesia, misalkan. Kemudian berikutnya ada di kehidupan sehari-hari. Statistika juga ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Misalkan di ini data di balai desa itu ada data persebaran penduduk, banyaknya persebaran penduduk. Kemudian data tentang penghasilan penduduk di suatu daerah. Nah, itu di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada juga ini di perguruan tinggi, statistika itu dipelajari secara formal hampir di seluruh jurusan atau fakultas. Jadi nantinya kalian kan sudah kelas 3 ini. Nanti kalau misalkan kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, nah itu nanti dimanapun jurusannya kalian pasti akan menemukan pelajaran statistika ini. Jadi sangat penting sekali bahwa untuk saat ini di kelas 3 ini kita mempelajari tentang statistika. Nah, kalian tahu nggak ini siapa? Gottfried Eisenhower. Waduh, pintar sekali Firda ya. Pintar sekali Firda. Oh, Karisma ya. Dia adalah bapak statistika kita, Gottfried Eisenhower. Nah, kenapa beliau disebut sebagai bapak statistika kita? Karena beliau adalah orang pertama yang menggunakan kata statistik dalam karyanya. Oleh karena itu, nah Gottfried Eisenhower ini disebut sebagai bapak statistika kita. Nah, oke, dilanjutkan ya. Nah, itu tadi bapak statistika kita. Oke, untuk lebih bersemangat mempelajari statistika hari ini, masih ingat yel-yelnya? Mari coba kita nyanyikan lagu yel-yelnya dulu ya. 1, 2, 3. Ingat matematika itu mudah. Ingat matematika itu menyenangkan. Banyak-banyak pelatih jangan takut Harus berkarya. Oke, banyak-banyak pelatih jangan takut mencoba. Anak muda, sekali lagi anak muda, pinter. Oke, jadi itu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data ya pada statistika. Ukuran penyebaran data itu terdiri dari ada jangkauan, kemudian ada hamparan, ya, kemudian ada simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata,
kesimpangan rata-rata pada data tunggal dan data kelompok dengan tepat dan benar. Kemudian melalui LKPD, peserta didik dapat menganalisis masalah berkaitan dengan simpangan rata-rata pada data tunggal dan data kelompok dengan tepat. Kemudian yang ketiga, disajikan sebaran data tunggal dan data kelompok. Peserta didik dapat menggunakan rumus simpangan rata-rata pada permasalahan kontekstual dengan benar. Dan yang keempat adalah disajikan sebaran data tunggal dan data kelompok. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual tentang konsep simpangan rata-rata dengan benar. Nah, nanti yang akan kalian lakukan selama pembelajaran kita ini adalah yang pertama. Nah, pendahuluan ya, tadi sudah. Kemudian, nah nanti kalian akan secara berkelompok akan mengerjakan LKPD, ya. Kan kelompoknya sudah dibentuk ya kemarin ya. Kelompok sebelumnya aja, ya. Kemudian, Ya. Ya, Bu. selanjutnya setelah bekerja dalam kelompok mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Dan yang terakhir nanti di akhir pembelajaran ada kuis seperti biasanya, ya. Kemudian, nah sekarang coba diperhatikan. Yuk, ini adalah perhatikan sebaran data berikut. Next. Nah, tinggi badan 10 orang siswa kelas 12 adalah sebagai berikut. Ada 172, 167, 150, 152, 150 ya, sorry itu 150. Nah, terus 147, 160, 155, 150 dan 165. Yang pertama, nah coba sebaran data di atas merupakan data tunggal apa data kelompok? Data tunggal. Kemudian coba hitung nilai min-nya berapa? Rata-rata. Yuk, rata-ratanya berapa? Hitung. 150, Bu. 150. Bagaimana tahu data tunggal atau data kelompok itu? Oke, ini ada pertanyaan dari Firman ya ini tadi ya. Bagaimana kita tahu apakah itu data tunggal atau data kelompok? Nah, bagaimana caranya? Kalau cara mengenai itu yang data tunggal itu nggak pakai tabel, kayak data kelompok ada tabelnya. Oke, nah itu Firman. Frekuensinya juga ada di kelompok. Nah, kalau data tunggal itu biasanya disajikannya berupa pendaftar seperti contoh ini tadi. Nah, kalau data kelompok itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, yang nilainya ada penerangannya. Itu bisa dimengerti, Firman? Mas, jauh. Oke, kemudian tadi nilai rata-ratanya data ini berarti berapa ya? Berapa tadi Risma? 150. 156,8. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya adalah simpangan rata-rata. Coba tentukan simpangan rata-ratanya. Ada yang tahu bagaimana cara menentukan simpangan rata-ratanya? Tahu apa tidak? Tidak tahu. Belum tahu. Oke, maka dari itu habis ini kalian akan setelah ini ya mengerjakan LKPD. Ya, nanti di situ kalian akan dilatih untuk menentukan bagaimana sih. Nah, nextnya ya. Cara menentukan simpangan rata-rata. Nanti ini adalah LKPD yang nanti kalian kerjakan ya. Ada kegiatan satu. Kegiatan satu itu intinya yaitu bagaimana cara menentukan rumus simpangan rata-rata untuk data yang tunggal. Itu kegiatan satu. Jadi nanti ini kalian cari bagaimana caranya. Ini kan definisi simpangan rata-rata itu kan dapat dikatakan sebagai rata-rata jarak penyimpangan definisi data dari nilai rata-rata data tersebut. Nah, ini nanti
Yang nanti kalian bikin pas data ke satu sama dengan ini mutlak. Nah, ya dan seterusnya nanti sampai ASN nanti kalian akan bisa sampai ke perubahan rata-rata data tunggal. Yang kedua ini adalah langkah-langkah untuk menentukan bagaimana sih caranya mencari rumus simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Nah, nanti kalian ini kan di kotaknya itu bagaimana cara menentukan rumus simpangan rata-rata dokumennya. Nanti dituliskan kesimpulannya ya. Dan latihan soalnya tadi.
Sin hasilnya. Rumusnya. Ini bacanya apa tuh? Kayak dalam kurung itu loh, Bu. Yang kayak diserat-serat gitu. Oh, itu bacanya apa, Nak? Bagikan layar Nilai mobil. mutlak. Miring. Itu bacanya adalah Oh, sigma. sigma. Itu bacanya sigma. X2 min Iya. min rata-rata. X2 dikurangi X bar. Terus dia Kata dua. Kata dua. Per M. Ya tahu. loh, kok ada N-1? Oke, itu kan di LKPD-nya kan hanya ini saja, itu nggak ada. Kalau simpangan ke satu, coba sih sama-sama aja ya kita untuk yang kegiatan satu. Oke, untuk simpangan data pertama itu berarti gimana, Re? Simpangan data pertama berarti apa? X1 min X1 kurangi 1 min X bar. Iya. Terus data kedua, X2 min X bar. X2 min X. kalau yang ketiga berarti X3 min X bar. X bar. Sehingga kalau sampai ke N, data ke N yaitu N dikurangi X bar. bar. Nah, karena ini di LKPD-nya itu kan NR itu adalah simpangan rata-ratanya, kita cari dijumlahkan ya, disigmakan NR sama dengan nanti dijumlah semua X1 kurangi X bar ditambah X2 dikurangi X bar ditambah dan seterusnya sampai N. NN dikurangi X bar. Berarti berapa banyaknya data semuanya nanti berarti N. Oke. Maka lah ini kalau di kelas 10 itu sigma itu kan dilambang. Sigma apa hasil jumlah itu dilambangkan dengan apa? Sigma. Maka ini ditulis jadinya sigma dari X ke I dikurangi X2. I-nya bergerak dari 1 sampai N. Kan banyak datanya itu N. Nah, ini dibagi dengan N. Nah, maka ini ketemulah ini yang dinamakan apa? Rumus untuk Simpangan rata-rata data tunggal. Iya, betul sekali, Hanafi. Kegiatan kedua, siapa yang mau presentasi? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2, Imas DKK. Ayo, Nak. Bisa. Ya? Bisa share screen? Bisa, Bu. Bisa, Bu, sebentar. Yang presentasikan seluruh layar Anda juga, Bu. Ya, ini presentasi, terus jendela. Oh, jendela. Jendela. Bagikan, Ya. terus bagikan. Jendela. Pilih yang dibagikan kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan 2. Kesimpulan rumus jadi simpangan rata-rata data yang tersusun R sama dengan S1 nilai mutlak X1 dikurangi X bar ditambah F2 nilai mutlak S2 dikurangi X bar ditambah titik-titik ditambah F1 nilai mutlak X1 dikurangi X bar dibagi F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah F1 sama dengan
Sigma F1 buka kurung X1 dikurangi X bar dibagi Sigma F1. Kesimpulan rumus simpangan rata-rata data kelompok. SR sama dengan 1/N dikali Sigma harga mutlak X1 dikurangi X bar. Katanya kesimpulannya rumus rata-rata, pertimbangan rata-rata untuk data kelompok itu dibagi 1/N dikali sigma. Salah. Sigma FI nilai mutlak SI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Oh iya, jadi kurang FI-nya tadi dok, yang atas. Jadi kurang FI-nya ya, Bu? Kurang FI, ya, kurang FI-nya, ya. Oh iya, Bu. Itu tuh. Iya, Bu. Ya, jadi kan seperti ini. Artinya itu SR itu jumlah Simpangan rata-rata itu untuk yang data tunggal, ya rumusnya adalah 1/N. Tadi kita sudah memperolehnya ya. Itu sigma harga mutlak XI dikurangi X bar. I-nya bergerak dari 1 sampai N. Nah, untuk sedangkan data kelompok, melalui tadi yang LKPD untuk kegiatan 2 itu ditemukan ini rumus 1/N itu I bergerak dari 1 sampai N, FI bedanya ada di sini nih ya, di FI. XI-nya adalah nilai tengah kelas ke I. Nah, sebagai contoh ini misalkan ya. Contoh 1, hitunglah simpangan rata-rata dari data nilai 6 siswa dalam kurs matematika berikut ini. Misalkan nilainya 9, 8, 5, 4, 6, dan 7. Maka penyelesaiannya yang pertama itu kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata itu kan jumlah semua datanya. Ya, jadi dijumlahkan semua. 9 tambah 8 tambah 5 ini dijumlahkan semua, nanti dibagi banyaknya data, ada 6, ketemu 6,5. Setelah itu, nah dengan menggunakan rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal kan ini, maka nah ini X1 dikurangi X bar ditambah X2 dikurangi X bar dan seterusnya ini. Jadi hasilnya nanti gini, 9 dikurangi 6,5 ditambah 8, yang ini tadi dikurangi 6,5 dan seterusnya sampai 7 dikurangi 6,5/6. Nah, tadi di diskusi itu ada yang tanya di sini, X bar itu nilainya kan harus apa ya? X bar apa namanya ini? Harga mutlak nilainya selalu apa tadi di awal-awal kita tadi? Positif. Kan nanti hasilnya juga, nah kan ini Positif. ada min 1/9/6. Ini untuk data apa nak? Data tunggal. Data tunggal. Selanjutnya ya, untuk contoh yang kedua ini data kelompok. Nah ini disajikan dalam bentuk tabel berikut. Maka simpangan rata-ratanya bagaimana? Nah, yang pertama, ini tadi kan tabelnya. Yang pertama kita bikin tabel tambahan lagi biar mudah. Yaitu XI-nya, X itu nilai tengah. Firman, nilai tengah itu bagaimana cara mencarinya? Seperti 21 sampai 25 itu nanti ditambah dibagi 2, Bu. Oh ya, jadi Ya, Bu. nah terus ini nih nak, Bu Vida punya cara yang lebih cepat biar kamu itu cepat mencari nilai XI-nya. Jadi dilihat dari sini loh Firman ya. 21 menjadi 23 itu naik berapa? Naik 2. Maka nanti seluruhnya untuk yang ini batas bawahnya semuanya naik 2. 23 itu kan naiknya 2. Maka untuk kelas yang lainnya semua batas bawahnya dinaikkan 22. Itu cara cepatnya. Biar kita nggak pakai kalkulator, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Selanjutnya yang kolom terakhir dibagi jumlah frekuensi 30-nya, yaitu 5,29. Bisa dipahami? Ya. Ya.
Bisa. Berarti sekarang kita siap untuk presentasi yang diskusi kelompok untuk soal nomor 1. Siapa yang siap? Sudah tak? Udah. Sudah siapa? Diketahui data tunggal 23, 30, 14, 10, 15, 28, 30, 25, dan 24. Langkah pertama dicari rata-ratanya dulu. Dijumlah, dibagi, banyaknya data 9, jadi 199 dibagi 9 sama dengan 22,1. Rumus selanjutnya, S sama dengan 1/6 sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar sama dengan X1 nilai mutlak X1 dikurangi X bar ditambah nilai mutlak S2 dikurangi X bar hingga nilai mutlak X9 dikurangi X bar dibagi N 078. Yang lain ada yang menanggapi itu tadi hasilnya untuk nomor 1 presentasi dari kelompok 1. Jadi sama semua ya hasilnya untuk yang nomor 1? Sama. Sama, oke. Yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 siapa? Siapa? Jangan kuda. Saya, Bu. Oke, karena ya, Anaknya dari mana itu kok kelihatan ada cahaya-cahaya? Iya. Akhirnya gitu. Untuk nomor 2 mencari SR-nya. Jadi di sini ada nilai sama frekuensinya sudah diketahui. Langkah pertamanya mencari XI atau nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya 11 sampai 15 itu 13, 16 sampai 20 18. Lalu setelah itu mencari FI dikali XI atau frekuensi dikali nilai tengah. Lalu mencari rata-ratanya dengan rumus sigma FI XI per sigma FI. Setelah itu mencari SR-nya. SR-nya tadi kita buat tabel lagi. Kurung mutlak XI min X bar atau rata-rata. Jadi XI-nya nilai tengahnya dikurangi rata-ratanya atau tadi Ya, hasilnya langsung berapa? hasilnya 28, 30, 21, 24 sama 13. Di jumlah total 166. Oke. Masuk ke rumusnya, SR sama dengan sigma FI kurung mutlak XI min X bar dibagi sigma FI atau frekuensi sama dengan 116 dibagi 30 sama dengan 3,86. Analisisnya, kelompoknya juga. Ada yang bisa menganalisis? Enggak, nilainya lebih bervariasi. Jadi yang lebih besar jumlahnya itu lebih bervariasi nilai-nilainya. Kesimpulan rumus rata-rata simpangan data tunggal 1/n sigma NI sama dengan 1 dikali kurung mutlak XI min X bar. Lalu untuk simpangan rata-rata data kelompok sigma FI dikali kurung mutlak XI min X bar dibagi sigma FI. Oke. Refleksi pembelajaran kita, kesulitannya ada di mana tadi? Di menghitungnya atau apa dalam pengerjaan LKPD tadi? Alhamdulillah. Enggak, Bu. Alhamdulillah tidak. Tidak. Terus untuk pemberian LKPD, media pembelajaran membantu apa enggak? Lebih mudah apa enggak untuk mengerjakan masalah-masalah tentang simpangan rata-rata ini? Membantu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, untuk berikutnya setelah ini kalian akan mengerjakan kuis ya yang akan dikerjakan melalui Google Classroom. Nah, nanti dikerjakan selama 15 menit. Iya, Dani. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti ini kita akan mempelajari tentang ragam atau kita akan mempelajari tentang ragam atau varians dan simpangan baku sama standar deviasi atau standar deviasi.
Untuk hari ini terima kasih banyak. Meskipun pandemi WFH belajar di rumah tetap harus berkarya. Oke ya, terima kasih. Ya, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.